Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, hari ini kita akan mereview skripsi yang sudah kalian kirimkan. Di sini yang akan kita review punya Tata, Eca, sama Isti. Yang pertama yang akan saya review yaitu tentang skripsi punyanya Tata ya. Nah, punyanya Tata di sini tolong judulnya saran saya direvisi keterkaitan di sini kata pertama yang kamu paparkan berkaitan tentang analisis. Jadi kalau saya sebagai pembaca ketika di judul kata awalnya adalah analisis, maka mindset saya dibatasi proses yang kamu lakukan di sini hanya sekedar analisis. Walaupun kamu menggunakan embel-embel metode komputasi di dalamnya, menurut saya kata analisis tersebut menjadi titik kelemahan judul kamu. Maka daripada itu, coba kamu baca kembali judul-judul jurnal yang berkaitan tentang metode C45 dalam proses klasifikasi. Nah, perlu kamu pahami bahwasanya inti dari skripsi kamu adalah di proses klasifikasi. Maka daripada itu, di judul saya beri contoh, misalnya, tapi kamu ini boleh improve ya. Kamu bisa baca-baca kembali jurnal-jurnal yang berkaitan tentang klasifikasi menggunakan metode atau algoritma C45. Contohnya misalnya gini, penerapan algoritma C45 dalam klasifikasi nasabah gitu dalam pemberian misalnya kredit pemilikan rumah. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kamu baca-baca kembali jurnal yang ada. Jadi hindari kata analisis. Kemudian yang saya tanggapi bahwasanya ini metode dan algoritma tidak boleh digabung karena kata metode dan algoritma itu memiliki arti yang sama. Jadi metode atau algoritma itu kan artinya cara. Jadi kalau misalkan kamu pakai algoritma, ya algoritma saja tanpa ada metode. Jadi, tapi yang perlu atau yang saya sarankan, kamu gunakan algoritma saja. Jadi menggunakan algoritma C45. Kata-kata metode saya sarankan hilangkan karena kamu sudah menggunakan kata algoritma. Nah, kemudian di bab satu di sini ada kata Pearson. Pearson ini maksudnya apa? Coba kamu eh, review kembali. Kalau ini merupakan singkatan, kamu boleh memberikan huruf besar semuanya. Seperti itu. Ini Pearson ini apa gitu. Di sini membayar biaya operasional dan mengembangkan usaha dalam kurung Pearson. Apa Pearson itu? Apabila kata Pearson itu memang penting, ya tetap disingkat. Kemudian nanti untuk kalimat berikutnya kamu bisa panggil menggunakan singkatan. Kemudian ada Indonesia I-nya kecil, kemudian ada bahasa asing atau kata-kata dengan bahasa asing atau bahasa Inggris itu di italic atau dimiringkan ya. Kemudian ini juga nih PNS itu apa? Ya saran saya dipaparkan misalkan pegawai negeri sipil kayak gitu. Karena ini belum kamu paparkan terlebih dahulu di sebelumnya. Kemudian di sini kamu udah memberikan singkatan kredit kepemilikan rumah gitu. Kemudian di sininya kamu paparkan lagi kredit kepemilikan rumah. Padahal kalau kamu sudah berikan singkatan di atasnya, di bawahnya kamu tinggal panggil aja singkatannya KPR, KPR gitu. Nah, kemudian KPR di sini coba kamu pelajari lagi ya, karena
KPR ini kalau misalkan kredit kepemilikan, ya jadinya KKR, bukan KPR. Sedangkan di sini kalau P, maka kredit pemilikan rumah. Nah, itu aja ya dari saya. Kemudian di sini kata-kata algoritma metode ini dihilangkan. Jadi algoritma aja. Nah, kayak gini nih. Algoritma C45 udah bener. Nggak usah ditambahin metode lagi. Algoritma metode data mining. Udah aja langsung salah satu algoritma data mining misalkan kayak gitu. Ini pun sama metode algoritma dan sebagainya. Ini menganalisa diganti menganalisis. Kemudian yang perlu kamu konsistenkan, kamu di sini mau ke calon nasabah atau ke nasabah. Ayo, kamu harus konsisten gitu. Tapi kalau setahu saya pasti nasabah gitu. Ke nasabah dalam pemberian kredit pemilikan rumah. Seperti itu. Nah, di sini rumusan masalah langsung saja ya. Misalnya, bagaimana menerapkan algoritma C45 dalam mengklasifikasi gitu nasabah pemberian dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah misalnya. Kemudian di poin kedua, saran saya punya kamu langsung aja ke bagaimana tingkat akurasi algoritma C45 tersebut gitu loh. Karena saran saya nanti kamu harus menggunakan metode lain untuk menguji tingkat akurasinya. Kemudian di batasan masalah penerapan data mining bla 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 di situ saran saya dipaparkan lagi ya. Yang pertama terkait tempatnya, tempat penelitian kamu di mana, objek penelitian kamu siapa atau apa, kemudian metode yang kamu gunakan, toolsnya nanti yang kamu gunakan untuk melihat tingkat atau sisi akurasi metode algoritma C45 tersebut, dan misalkan mau menggunakan metode apa gitu untuk mengukur tingkat akurasinya gitu. Itu di batasan masalah. Kalau mau lihat nanti punya ISTI. Nah, punya ISTI kalau menurut saya sudah sesuai atau sudah bagus ya batasan masalahnya. Kemudian di tujuan penelitian diusahakan jangan mempermudah karyawan dalam meminimalisir kemungkinan kredit yang bermasalah. Karena kalau kaitannya sama karyawan dalam meminimalisir kemungkinan kredit yang bermasalah, dikhawatirkan kamu di sini dituntut untuk membangun sebuah sistem gitu. Jadi saran saya, tujuan penelitian tersebut bisa diacu kepada rumusan masalah. Jadi misalnya tadi rumusan masalahnya bagaimana menerapkan algoritma C45-nya, berarti tujuannya ya untuk menerapkan algoritma C45 dalam pemberian KPR gitu kepada nasabah di Bank BJB tersebut gitu. Yang kedua, bagaimana untuk mengetahui tingkat akurasi gitu algoritma C45 dalam mengklasifikasi nasabah dalam proses pemberian KPR tersebut. Seperti itu ya. Oke, yang lainnya dilanjut aja. Kemudian itu yang punya Tata. Kemudian yang punya Eca terlebih dahulu. Nah, punya Eca di sini udah saya bold juga. Ini terkait dari sisi apa ya, spasinya aja. Spasinya setahu saya 1,5. Kemudian di sini masih proposal skripsi. Kemudian di sini nggak ada Universitas Serang Rayanya. Kamu langsung program studi sama fakultas aja yang direvisi. Kemudian kalau dari sisi judul, saya masih bingung ketika kamu memaparkan judul ini sebenarnya mau ngapain.
saya masih agak bingung. Nah, intinya gini aja deh, kalau punyanya Echa, eh, intinya proses atau tujuan skripsinya Echa ini mau kemana? Di sini saya punya dua artikel ya, yang berkaitan tentang memprediksi sama mengklasifikasi gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kamu mau mengklasifikasi, nah itu nanti bentuknya seperti ini. Ada nih, saya kasih contoh jurnal tahun 2018. Kita lihat outputnya aja ya, atau hasil akhirnya. Di sini nanti em, kalau klasifikasi artinya ada eh, membuat sebuah label, ada penglabelan. Nah, penglabelan di sini nanti misalkan kalau di jurnalnya ini terkait masalah status harga emas, misalnya naik, tetap, turun, kayak gitu ya. Nah, di skripsinya Echa itu ada yang mau diklasifikasi nggak? Atau gitu ya, ketika saya baca sekilas gitu di latar belakang, atau kamu mau seperti jurnal ini yang satunya. Jadi buat misalnya sistem informasi inventory berdasarkan prediksi data penjualan. Artinya kamu mau eh, apa ya, memprediksi jumlah produksi berdasarkan data penjualan. Nah, itu pakainya data time series. Artinya hasil outputnya nanti langsung langsung angka saja. Maksudnya angka itu di sini produk A di bulan berikutnya diprediksi misalnya sekian jumlahnya. Kemudian produk B diproduksinya sekian gitu. Nah, itu lebih ke sini judulnya gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya kamu memang fokusnya mau ke sini, kamu cari metode atau algoritma prediksi menggunakan satu data time series. Bisa itu single moving average, single exponential smoothing, bisa pakai regresi linear gitu. Terserah kamu mau pakai apa. Yang jelas kamu harus mau kemana dulu. Kalau misalnya yang saya baca punya Echa, ya masuknya ke sini seperti ini gitu. Nanti outputnya ada jumlah barang A bakal produksi berapa, barang B bakal produksi berapa, karena berdasarkan data penjualan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kamu mau membuat pelabelan, misalkan melabelkan eh, yang ini laris, yang ini tidak laris, misalkan. Nah, itu baru klasifikasi gitu. Tapi bisa dua-duanya itu sebagai prediksi. Tapi perbedaannya, kamu mau melakukan klasifikasi atau tidak gitu. Kalau misalkan di sini yang kebetulan jurnalnya saya dan Bapak Anhar di sini, kemudian ada mahasiswanya. Nah, di sini fokusnya itu tidak mengklasifikasi, tapi hanya memprediksi gitu. Untuk bulan berikutnya saya mesti memproduksi berapa gitu sesuai dengan data penjualan. Nah, itu aja intinya. Kamu harus bisa fokuskan dulu mau kemana. Selanjutnya kita lihat punya isti tadi di sini saya bold kuning karena punya kamu belum di bold, tapi sekarang udah sama saya. Kemudian di sini nggak ada unseranya. Kemudian yang lainnya udah bagus. Hanya saja di sini ada statement alasan diterapkannya kedua metode itu, siapa yang bilang? Ini siapa yang bilang ini? Karena metode dapat memutuskan apakah ada inkonsistensi bla 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 bla. Ini siapa yang bilang? Saran saya, kamu harus ada kutipan. Contohnya seperti ini. Menurut Whittaker dalam Hantari itu apa nih?
Kamu coba paparkan ini apa dalam Hantari itu. Penggabungan metode ini bertujuan untuk mengurangi human error, di mana pada metode AHP dapat diketahui apabila terdapat ketidakkonsistensian dalam penentuan peringkat kriteria. Jadi, dalam mengcombine sebuah metode itu ada dua opsi alasan. Yang pertama, alasan metode salah satunya itu kurang, maka perlu diimprove atau perlu dikombin. Yang kedua, itu kamu udah dapat referensi jurnal bahwasanya kedua metode itu ketika digabungkan memiliki tingkat akurasi yang baik. Itu terserah kamu mau pilih yang mana. Oke. Selanjutnya di sini SPK-nya mau kamu buat kapital nggak nih? Maksudnya S-nya, P-nya, K-nya. Jadi ketika kamu mau nulis SPK lagi, nggak perlu ditulis kepanjangannya, sistem penunggu keputusan. Tulis aja SPK, SPK, SPK. Kayak ini nih. Kamu kan udah nulis AHP doang nih. Nah, kemudian nanti kamu juga bisa beri nama gabungan metode ini, misalkan art, misalnya ya, art. Art itu apa sih? Ya AHP dan smart, kayak gitu. Jadi misalnya kalau udah di ini lebih mudah ya, atau misalkan hard misalkan AHP smart kayak gitu. Jadi ketika manggil kombinasi metode ini nggak perlu dipaparin lagi AHP dan smart gitu. Jadi misalkan cuma pakai hard doang. Apa itu hard, AHP dan smart misalkan kayak gitu. Itu contoh. Kemudian di sini yang intinya kalau di punyanya ISTI ini data penilaian kinerja pegawainya beneran cuma 5 pegawai. Kalau misalnya 5 orang doang, artinya ini bisa jadi bumerang buat kamu. Bumerang apa maksudnya, Pak? Maksudnya penguji pasti sangat menyayangkan sistem yang sudah kamu bangun menggunakan dua buah metode, tapi digunakan hanya untuk 5 orang saja atau alternatifnya cuma sedikit. Saran saya minimal itu ada 15 atau 20. Jadi alasan-alasan kenapa perlu dibangun sistem ini itu kuat. Tapi kalau misalnya cuma 5 alternatif, ini saya ragunya bisa jadi ini bahan pertanyaan yang empuk ya buat penguji di sidang skripsi seperti itu. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Em, Kemudian ketika sudah direvisi, yang paling sedikit punya isti ya, punya isti saya sarankan lanjut langsung aja ke bab 2. Tapi tadi ini perlu dipertimbangkan lagi ya, yang 5 pegawai tadi. Kalau misalkan benar 5 pegawai, saya agak riskan, agak khawatir. Pasti ini jadi bahan empuk untuk jadi pertanyaan penguji dan khawatir tingkat kelayakan skripsi kamu malah kurang. Maka daripada itu minimal jangan sampai alternatifnya cuma 5. Ngapain juga 5 orang gitu ya dinilai kemudian menggunakan sistem yang begitu wah gitu. Kalau misalkan datanya banyak semakin bagus. Seperti itu. Yang lainnya direvisi. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa wapri ya, bisa wapri misalkan Pak maksudnya apa Pak, maksudnya gimana gitu. Nanti wapri aja, insya Allah saya tanggapi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.